Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 26 September jam 1:03 siang di New York, hari Kamis. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery dan kali ini saya akan sharingkan sebuah pengalaman yang cukup menarik. Oke. Mungkin saya sebut ini sebagai apa ya? Opa Gangnam Style Effect. Ini karangan saya sendiri ya, namanya Oppa Gangnam Style. Nah, siapa di sini yang tidak tahu atau belum pernah mendengarkan lagu yang berjudul Oppa Gangnam Style? Ya, pengarangnya atau penyanyinya namanya PSY, Psy, PSY. Ya, Anda tahu sendiri penyanyinya sangat nyentrik. Ya, lagu ini sangat terkenal. Dia konser di mana-mana pada saat itu ya. Jadi dia konser di mana-mana, bahkan juga di Amerika. Ya, di Indonesia saya nggak tahu. Mungkin belum pernah ya. Tapi sudah keliling Asia, dan setiap kali dia konser itu boomingnya luar biasa. Lagunya ini tren satu dunia. Ya, terus gaya narinya, wah, pokoknya semuanya perfect banget. Ya, disukai oleh orang dari segala macam ras, segala macam bangsa, segala macam bahasa. Semuanya tuh pada suka dengan Oppa Gangnam Style ini. Psy. Oke. Nah, lalu kemudian dia mencoba untuk menyanyi lagu yang baru. Jadi hit ini sangat booming. Mungkin sebelumnya tuh dia pernah nyanyi tapi nggak pernah booming. Tapi tiba-tiba ada satu yang booming, booming satu kali. Lalu kemudian dia kepingin melanjutkan kan. Jadi kalau misalkan kita lihat grafik nih ya, misalnya kita bikin grafik ketenaran, dia keterkenal sekali di sini. Dia nggak pernah menembus level ini sebelumnya. Kemudian dia berpikir, gue mau bikin yang kedua. Saya berharap bisa makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya, harapannya dia. Tapi apa yang terjadi setiap kali dia menyanyi lagi, yang terjadi justru malah makin turun, makin turun, makin turun. Tidak ada satupun lagunya yang bisa lebih besar daripada atau lebih dahsyat daripada Oppa Gangnam Style. Jadi Psy, ini penyanyinya ya. Ini penyanyinya ini menyanyikan lagu ini, mencoba untuk nyanyi lagu yang lain. Ada, tapi nggak bisa booming lagi. Ya, jadi dia tentu saja dia satu kali cuman menikmatin satu kali boom, dan kemudian apa yang terjadi? Dia akan makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Dan sekarang Anda lihat penyanyi saya ini sudah hilang di telan bumi. Oke, hilang. Polanya, kalau kita lihat di sini polanya, pelajari polanya ya. Polanya adalah dia itu bukan siapa-siapa. Ya, lalu kemudian tiba-tiba boom. Wah, mengagetkan. Ya, bikin satu karya yang sangat luar biasa, entah itu nyanyian, entah itu film, entah itu apapun lah. Bisnis, jackpot, dan segala macam. Tiba-tiba boom satu kali, cepat sekali, instan. Ya, boom itu pasti sama dengan instan ya. Sini. Oke. Lalu kemudian dia mencoba untuk, wah, gue kepingin lebih lagi. Yang terjadi justru malah turun. Selesai. Nah, ini yang saya sebut sebagai Oppa Gangnam Style Effect. Kenapa disebut dengan Oppa Gangnam Style Effect? Karena polanya dia cuman boom sesaat, lalu kemudian tidak bisa bangkit lagi. Segala macam cara. Kalau sudah nggak bisa, ya nggak bisa. Lalu kemudian dia makin turun, dan lama-lama dia akan hilang di telan bumi. Boom, hilang. Oke. Nah, ternyata pola-pola seperti ini, teman-teman, sekarang ini lagi tren atau lagi berlaku pola-pola seperti ini karena zaman media sosial. Oke. Zaman media sosial memungkinkan kita untuk viral dengan waktu yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat instan, lalu kemudian tiba-tiba, hilang. Oke, saya ambil contoh. Misalkan ya, Anda pernah tahu ada satu orang Indonesia dulu yang sangat viral. Orang ini buka depot atau buka makanan seafood. Lalu kemudian cara masaknya tuh sambil seperti orang marah-marah. Buang dong, lempar gitu. Terus kemudian dia mengucapkan sebuah mantra yang sangat-sangat ikonik pada saat itu. Dia mengatakan, sok ape, tuang semuanya.
masaknya tuh berantakan, rame banget. Wah, ada orang nyuting dan kemudian orang bilang, wah ini unik nih. Ya, lalu kemudian dan lama kemudian apa yang terjadi? Viral. Ya, viral langsung. Wah, sampai dipanggil acara hitam putih ya, acaranya Dedi dipanggil. Wah, orang senang sekali, restorannya ramai karena dia viral dengan cara masaknya seperti itu. Tapi apa yang jadi kemudian pelan-pelan orang sudah mulai hilang. Boom, sekarang kemana orang itu? That's it. Nah, saya kasih contoh lagi. Ada juga orang yang viral juga. Ada seorang polisi nyanyi lagu India. Wah, dia bisa dubbing lagu India, joget lagu India. Ini benar-benar si polisi ini benar-benar wah, viral karena polisi ini muda, orangnya ganteng, tinggi, lalu kemudian badannya atletis dan kemudian narinya bagus banget. Ya, wah ini orang ini jadi viral karena apa? Media sosial. Sehingga dia dipanggil ke segala macam talk show. Wah, dipanggil bang. Orang ini viral sekali sampai di akhirnya gue berhenti jadi polisi. Sekarang saya mau jadi entertainer aja. Ya, apa yang terjadi? Dan lama kemudian boom. Ya. Sama polanya dengan Oppa Gangnam Style. Oke? Ada lagi yang terbaru, yang mungkin saya nggak pernah ngalamin ini ya. Saya nggak pernah ngalamin ini karena saya sudah keburu ke Amerika. Ya, ini lagi tren banget. Ya, namanya Mishwe. Ya, ini cuma jual minuman, jual es krim, sederhana sekali. Katanya banyak pemilik-pemiliknya nih ngambil rumah-rumah yang sudah berhantu, ya, atau toko-toko sudah nggak laku dia ambil. Oke, kita buka Mishwe, kita franchise Mishwe. Saya dengar-dengar terakhir katanya franchise-nya sampai 800 juta ya katanya. Saya nggak tahu ya, koreksi kalau saya salah, cuma selentingan aja. Ya, ini sama juga menjamur di mana-mana. Wah, ini permintaan lagi super duper laris ya. Antriannya panjang karena media sosial. Ya, apa yang dia jual? Satu barang yang sebenarnya biasa aja. Kalau cuma jual es krim seperti itu, jual minuman seperti itu, ya biasa aja. B aja. Tapi karena dibalut dengan sosial media, wah, pada zamannya laku nggak? Laku. Boom nggak? Boom. Ada instant boom. Jadi supaya efek ini berlangsung harus ada instant boom ya. Ada. Wah, semua orang pada sekarang kulak Mishwe. Sekarang semua orang franchise Mishwe. Seolah-olah seperti, wah ini bakal terjadi terus. Forever and ever. Ya bahkan sampai ada Mishwe yang pakai sewa pegawainya banyak sekali. Karena wah, ini permintaannya sangat luar biasa. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Sama seperti Oppa Gangnam Style Effect. Lama-lama, habis hilang. Sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Maksud atau arah dari video ini. Bandingkan dengan, ya misalkan gini, ada sebuah rumah makan, rumah makan ini, ya ini cerita nyata ya di daerah saya nih, ya Chinese food ya, ya namanya Chinese food teman-teman, ya ini bisnis tradisional, ya Chinese food lu tahu sendiri lah ya, Chinese food di sini ini apa yang istimewa dari Chinese food? Gak ada. Menunya sama aja dengan Chinese food yang lain, sama. Oke? Ya, kalau Anda tahu Chinese food ini ya paling radiusnya ya cuma sekitar ini aja. Yang beli ya cuma komplek perumahan sini, orang-orang cuma komplek perumahan. Misalkan satu rumah ini misalkan kita ngomong oke, around misalkan ada 2.000 orang misalkan. Satu komplek ini. Ya udah 2.000 orang ini ya bergiliran aja ganti di sini. Ya kadang-kadang saya beli hari Minggu, seminggu sekali, kadang-kadang tetangga saya beli. Ya jadi ya ini seperti apa ya? Local business namanya. Ya, local business. Gak ada istimewanya. Ya orang beli sana ya juga cuman tunggu, ya artinya dibungkus bawa pulang. Gak makan di situ. Menunya predictable, biasa aja. Ya namanya Chinese food seperti itu, ya kita beli karena kita deket. Dan rasanya oke lah ya, harga ya sama seperti Chinese food yang lain. Pertanyaannya, apakah ada faktor booming di sini? Gak ada. Apa mungkin dia bisa booming? Apa yang mau dibikin booming? Gak ada. Gak ada hal sensasional dari restoran Chinese food biasa seperti ini tuh gak ada. Tetapi kamu tahu gak? Restoran ini sudah buka dari tahun 1990 sampai sekarang tahun 2024. Dia masih survive dan eksis, teman-teman. Survive dan eksis. Nyata. Oke, perhatikan ya. Jadi ini gak muluk-muluk. Dia cuman bisnis sederhana.
Yang datangnya juga cuma orang sekitar sini, nggak ada yang sampai jauh-jauh datang ke sini, nggak ada beli antri-antri booming, wah, sensasional di media sosial, nggak ada, nol, zero. Ya, dia sudah buka dari tahun 1990 sampai sekarang masih survive. Tahu nggak, di Chinese food ini menghidupi 4 keluarga. Bayangkan coba. Jadi yang kerja ini 4 keluarga. Jadi ada kakaknya, ada adiknya, ya, ada juga keponakannya di sini. Jadi ini punya keluarga, ini punya family, ini punya family, ini juga punya family, ini juga punya family. Bayangkan coba. Restoran kecil begini, yang nothing ya, nggak ada fancy ya, kita sebutnya fancy ya, nggak ada yang sampai wow gitu, ya. Tapi dia bisa survive. Ya. Jadi maksud saya mau buat video ini memberikan sebuah ide bagi teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman mau buka bisnis, jangan gampang terpengaruh oleh media sosial. Kalau Anda ikut sama guru motivasi, seolah-olah seperti wah harus buka, Anda harus langsung boom, wah dia harus rame dulu, yang penting rame dulu. Bukan berarti cara itu salah, enggak. Tergantung. Kamu main long term atau main short term. Kalau kamu cuma main short term, betul cara itu. Contoh misalkan gini, buka Misway, pung lagi laku, gasak terus, gaspol. Ya, tapi begitu dia sudah mulai nggak laku, kabur. Ya, kan gitu. Itu namanya main short term. Kalau orang trading itu bilang day trading atau scalping. Tapi kalau kamu main long term, maka, nih kayak seperti ini, Chinese. Kalau kamu main long term, maka kamu sekarang menghindari sesuatu yang seperti ini. Sesuatu yang fancy, sesuatu yang wow. Nah, jadi Anda tahu sekarang, ini mau main long term atau main short term. Kita tidak bilang bahwa cara yang diajarkan oleh motivator itu cara yang salah. Enggak. Benar. Ya, dibikin booming, dibikin penawaran yang sensasional over. Wow, semua orang berebut beli. Yes, bukan berarti Anda salah. Enggak. Tetapi itu cocoknya, strategi seperti itu adalah strategi yang cocok untuk orang yang mainnya short term, betul. Karena mempertahankan kegilaan ini terus-menerus sulit. Orang itu hanya tertarik atensinya ketika pertama kali. Gitu. Wah, ini ada apa nih, Misway? Wah, semua pada berebut, pada ngantri. Itu cuma apa ya? Cuman tren sesaat. Ya, ketika kamu lagi tren, wah, semua orang pengen tahu. Setelah selesai ya selesai, sama seperti Misway dulu ya. Anda orang mungkin pengen tahu apa sih enaknya, pengen tahu. Lama-lama udah setelah tahu ternyata biasa aja atau lama-lama bosen. Ya, kalau kamu ingin terus mempertahankan ini, berapa biaya marketing yang dibutuhkan untuk terus bikin kamu jadi boom, bikin kejutan terus setiap saat agar restoran kamu jadi hebat? Nggak bisa. Ya, nggak worth it. Jadi terpaksa kamu harus akhirnya ujung-ujungnya akan kembali lagi menuju ke arah konvensional ini. Dan ketika kamu kembali lagi ke arah konvensional seperti ini, maka apa yang terjadi? Ya, kamu akan semakin drop karena orang bilang, cuma es krim, cuma bubble tea. Sama kan? Bubble tea juga sama kan? Ya, waktu tren bubble tea, ya, ini di New York ya, saya nggak tahu ya di Indonesia ya, ada namanya Sin Fu Tang ya. Sin Fu Tang atau Sin Fu Tang ya ini. Anda pernah dengar ini? Ini merek bubble dari Taiwan langsung. Mahal loh. Jadi ini tuh mahal. Tapi karena tren ya, pada saat itu ya. Dan wah, Anda lihat ya dulu zaman ini kalau saya tidak salah ingat ya, kurang lebih tahun 2019 adalah sebelum pandemi ya. Kita mau beli Sin Fu Tang karena kita pengen tahu nih kemakan trennya. Itu antrinya, waduh, gila-gilaan men. Di pinggir jalan tuh sampai kita nggak bisa bedain, ini orang lagi ngantri bis atau ngantri Sin Fu Tang. Ya, ini di New York ya. Panjang. Dan ketika kita sampai antrian, gila men, mahal loh. Ini lebih mahal daripada bubble biasanya. Kenapa orang mau ngantri? Karena pengen tahu. FOMO. Wah, ini asli dari Taiwan. Ya, wah ini kita harus segera beli supaya tidak ketinggalan tren. Tapi itu kena butterfly effect. Ya, kena boom satu kali. Sekarang nih tahun 2024. Yang tadinya wah nih dia pikir ya bakalan rame terus, pegawainya banyak. Sekarang pegawainya cuma 1. Udah cukup.
Pegawai cuma satu. Bayangin, pegawai itu tugasnya ya sebagai kasir, sebagai yang buat minuman. Sekarang ada alat satu untuk kita bisa bayar langsung otomatis. Cuma satu, bayangin metok-metok dua. Bayangkan dari kemarin yang mungkin bisa lebih dari 10 orang ya, kita masuk ke dalam Simputang itu, itu pegawainya tuh kayak sesek banget, satu kerja itu supaya dia bisa cepat. Nah, sekarang sepi, lu mau beli aja sekarang masuk langsung dilayani, langsung jadi, langsung bikin buat kamu. Apakah ada perubahan harga? Tidak. Apakah ada perubahan rasa? Tidak ada. Persis sama. Tetapi karena kita sudah predictable, udah tahu, dia ngeluarin lagi produk baru, kita sudah tidak lagi begitu antusias karena ya sudah selesai. Dan apa yang terjadi? Sekarang dia menjadi seperti bubble-bubble yang lain. Ya, nah, pesan moralnya adalah ketika Anda seorang business owner, Anda mau memulai bisnis baru, Anda lihat polanya seperti apa. Kalau pola marketing kamu sekarang mengandalkan sosial media supaya jadi heboh, supaya jadi gempar, supaya jadi wah, boleh. Berarti kamu model mainnya adalah bisnis jangka pendek. Ya, bisnismu harus jangka pendek, cepet, mumpung masih cuan, cari cuan segede-gedenya, setelah selesai kabur kalau perlu di franchise. Ya kan gitu kan. Franchise itu kan terjadi kalau sudah nggak laku, ya kalau sudah nggak laku ya sudah mulai berkurang, ya di franchise ke orang. Ya, jadi cara mainnya begitu. Sama seperti yang sekarang orang punya Mizway, orang yang punya si pendirinya Mizway aslinya ya makan uang dari franchise kan, bener kan? Ya karena franchise fee pasti harus dibayar. Ya, yang kasihan adalah orang yang franchise, mati tuh. Ya ditambah lagi Mizway sekarang dia tidak pintar ngatur strategi, baru jarak berapa ratus meter sudah ada Mizway lagi. Jadi bunuh-bunuhan antar sesama Mizway, dan Mizway gak peduli, bodo amat. Lu siapapun mau franchise tuh buka dimanapun, gua approve. Yang penting duit masuk. Akibatnya yang franchise Mizway hancur. Ya, karena itu Anda juga harus jeli. Jangan FOMO. Nggak boleh, bisnis itu FOMO. Nggak boleh, orang lain beli, saya ikut beli, nggak boleh. Anda sebagai seorang business owner harus peka. Nah, peka apa? Peka melihat pola. Ingat cerita saya nih, Oppa Gangnam Style Effect. Pola-pola seperti ini Anda harus tahu, karena ini lagi boom nih, nah, kamu harus perhatikan ini boom ini sebentar lagi mau putar balik turun, atau lagi jalan, atau sekarang sudah sunset. Kalau kamu masuk ketika sudah sunset, sudah mulai ngedrop, orang lain udah ibaratnya pesta udah selesai, kamu baru mau masuk, ya terhambat. Alangkah baiknya kamu juga pertimbangkan bahwa cara booming ini bukan satu-satunya cara. Bisa juga kamu lihat di sini restoran Chinese food yang seperti di dekat rumah saya ini, dia survive tapi gak mulu-mulu. Gini, gak ada namanya jackpot, orang beli sampai ngatri, gak ada. Semuanya stabil sama rata. Gak perlu marketing yang wash, dahsyat-dahsyat, wes pakai cara ini, SOP ini, pakai apa lagi, ruwet, gak ada. Sesimpel itu. Ini marketingnya super bersimpel. Yang penting survive jangka panjang. Perhatikan, Mizway paling cuma 3 tahun sudah game over. Dia bertahun-tahun nggak game over. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya kita pakai yang instan ini, kamu sudah ngambil jatahmu berpuluh-puluh tahun. Begitu jatah hokimu ya, jatah profitmu. Begitu jatahmu sudah habis, ya udah, that's it. Ya sudah habis, ya kamu tinggal downtrendnya aja. Ya, itu poin yang mau saya sampaikan dari video ini. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Mau sharing pendapat di bawah juga boleh. Prinsipnya adalah, kalau Anda sebagai business owner, Anda harus peka. Ya, Anda harus peka polanya bagaimana. Apakah Anda mau franchise atau apakah Anda mau buka bisnis? Bisnis yang mau Anda buka ini tipe yang kayak apa? Tipe yang cuman happy sesaat atau tipe yang bisa long term? Umumnya, tipe-tipe yang long term adalah tipe-tipe yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu instan, tidak terlalu boom. Ya, ada banyak contohnya bisnis tradisional, misalkan Anda buka bengkel, ya, Anda buka salon, ya, kemudian Anda buka supermarket. Bisnisnya tuh simple, nggak ada sampai boom-boom, wah, gini, tapi survive jangka panjang. Karena kita melayani orang-orang sekitar kita, dan kita tahu bahwa mereka punya kebutuhan. Anda punya supermarket, orang pasti perlu belanja kebutuhan pokok, kan? Ya, kita cari orang-orang sekitar kita. Ya, omset dari orang sekitar kita aja udah lebih dari cukup kok. Yang penting harga kita masuk akal, ya, nggak perlu pakai wah sensasional offer, nggak usah, biasa-biasa aja. Yang penting kita tetap eksis, tetap survive. Daripada kamu mau gila-gilaan, ya, kalau boleh Pak, kita pakai gila-gilaan, boleh.
Tapi kamu harus tetap ketahui sesuatu hal yang gila-gilaan, endingnya pun juga cepat. Ya, jadi kamu cepat main, cepat keluar. Kalau memang itu tipe bisnis kamu, ya lakukan ini. Ya, misalkan kamu buka bisnis apa, misalkan bisnis sewakan kos-kosan. Ya, wah, kita bikin yang dahsyat, penawaran yang ya itu jarang untuk bertahan jangka lama. Biasanya kan buat happy-happy, setelah itu ya udah, setelah kamu keruk keuntungan besar, ya segera kabur. Gitu ya. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Sharingkan pendapat kalian. Setuju boleh, gak setuju boleh. Ini cuma sekedar pendapat, namanya kita juga diskusi. Oke? Thank you. Sampai ketemu di Wealth Mastery selanjutnya. Bye.